Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu rangkaian counter dan clock. Untuk tujuan praktikumnya sendiri adalah, yang pertama, membuat rangkaian pemrograman dengan diagram tangga atau ladder diagram. Yang kedua, memahami masing-masing komponen yang terdapat di dalam program PLC. Dan yang terakhir, ada yang ketiga, menjalankan dan memprogram PLC menggunakan software Zelio Soft 2. Untuk counter sendiri adalah alat yang digunakan untuk menampilkan suatu proses perhitungan. Counter ini bekerja sebagai penghitung ketika suatu tegangan dimasukkan ke input counter atau menggunakan pulsa. Jadi counter sendiri ini ada dua macam, ada counter up dan juga counter down. Untuk counter up sendiri akan menghitung ketika kita memasukkan pulsa 1, maka akan menghitung ke atas secara satu. Misalnya kita memasukkan pulsa sebanyak 2 kali. Jadi untuk menambah jadi nanti counter ini menghitung sebagai 2 masukan. Jadi terhitung itu 2. Sedangkan counter down sendiri adalah counter pengurangan. Jadi ketika kita memasukkan satu pulsa, maka akan turun yang tadinya 2 menjadi 1. Dan juga ada lagi namanya reset, yaitu mereset angka untuk menjadi ke 0 kembali. Sedangkan untuk clock sendiri, ini adalah suatu fungsi yang dapat menampilkan waktu secara real time. Jadi ketika kita masukkan pada program nanti akan hidup ketika 21.10, maka waktu 21.10 di Zelio sendiri, lampu yang kita gunakan akan menyala. Oke, langsung masuk ke pemrogramannya. Yang pertama, kita akan membuat rangkaian counter dulu. Di sini, rangkaian counter terdapat pada rangkaian counter. Di counter sini, kemudian kita masukkan ke CC1, ke coil. Kenapa kita menggunakan CC1? Karena CC1 ini adalah up counting, atau yang naik. Kemudian kita I1, beri saklar I1, atau kontak I1. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita masukkan ke yang down counting atau counting redirection. Oke, kemudian kita pakai I2. Oke, nah untuk DC1 sendiri ini akan bekerja ketika CC1 juga akan bekerja. Jadi kita harus memerlukan I2 lagi yang diparalelkan ke CC1. Jadi ketika I2 kita tekan bersamaan, nanti CC1 dan DC2 akan menyala. Sehingga yang terjadi DC1-nya yang terbaca. Kemudian kita masukkan I3 sebagai reset. Oke. Kemudian kontak counter sebagai yang dapat menyalakan outputnya. Atau di sini kita pakai lampu ya outputnya. Oke. Sudah setting seperti ini. Kemudian kita atur banyaknya counter yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan counternya 2 pulsa. Jadi ketika kondisinya on, ketika pulsa yang terpenuhi itu 2. Ketika kita sudah mencapai yang itu 2. Nah, yang sedangkan yang output on when the value reaches 0 ini ketika hasilnya pulsanya itu 0, ini akan menyala. Oke. Kemudian kita run. Sudah. Kemudian kita nyalakan ke I1. Nih, lihat pada current ini akan bertambah. Kita matikan lagi. Ini masih tetap 1. Kenapa? Karena pulsa itu kan cuma 1 kali jalan, 1 kali masukan. Jadi ketika membaca 1 kali arus, CC1 ini akan menangkap itu sebagai 1 pulsa. Kemudian kita nyalakan lagi sekali. Nah, di sini C1 menyala. Kenapa? Di sini sendiri keadaannya ketika 2, maka akan menyala. Ketika pulsanya mencapai 2. Kemudian kita coba ke down counting dulu ya. Ketika kita pencet E2, nih, ICC1 dan DC1 menyala. Tapi yang terjadi adalah pengurangan. Jadi di sini DC1 dapat menyala ketika CC1 ini menyala. Oke, I2 kita matikan.
Dan lampu sendiri juga akan mati. Ini kita lihat Q1 mati karena kondisinya tidak terpenuhi. Ketika kita I1 pencet lagi, maka akan menyala karena kondisinya sudah terpenuhi. Untuk meresetnya, kita pakai yang I3. Kita pencet yang I3, maka kondisi yang awalnya ini tetap kembali ke 0. Oke. Kita stop. Kemudian masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian clock. Untuk rangkaian clock sendiri kita dapat mengambilnya di sini, di clock. Kemudian pakai yang I1. Kita tarik saja dan pakai output. Outputnya sini kita pakai Q2. Sudah. Kemudian kita atur rangkaian clocknya. Nah, di sini ini kan ada 4 channel. Channel A, channel B, channel C, dan channel D. Ini terserah, kalian bisa pakai yang mana saja. Dan waktunya bisa pakai yang mana saja. Jadi ketika ini Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Jadi ketika terserah, kalian misalnya pada hari ini, saya mau pada tanggal 24 Oktober, ini hari Sabtu. Oke, Sabtu. Kita pakai yang hari Sabtu. Saturday. Kemudian pada jam sini sekarang kan 21.13. Saya akan menyalakan lampunya di 21.15. Kita atur di sini. Hidup ketika 21.15 dan akan mati ketika lampunya di 21.16 misalnya. Oke. Sudah kita atur, kemudian klik OK. Nah, di sini kenapa terjadi masalah? Karena channel B, channel C, dan channel D ini nggak diatur. Jadi kita cuma pakai yang channel A. Oke, kita langsung pencet yes saja. Kemudian kita simulasikan. Kita run. Untuk menampilkan clocknya tadi, kita bisa pencet yang sini, yang di bawah sini tadi. Ini. Kemudian kita run. Ini kan masih sekarang 21.14. Ini kita bisa cepatkan menggunakan next event. Jadi nanti langsung 21.57, 58. Nah, ini akan langsung 21.15 dan lampu Q2 akan menyala. Di sini juga Q2 menyala. Kemudian ketika 21.16 nanti lampunya akan mati. Kemudian kita pencet lagi next event biar langsung cepat matinya. Ini 57, 58, 59 mati. Langsung mati. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.